Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh Ibu Siska Meirita dengan materi paragraf. Sebelumnya di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Harun Nirmalasari dengan NPM 2214221061 sebagai moderator, dan rekan-rekan saya di sini yaitu Elsa Adelia dengan NPM 2214221025, Putri Etika Anggraini dengan NPM 2214221005, dan Valeh Nur Ababil dengan NPM 2254221001. Baik, saya akan segera share screen, membagikan layar, dan materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya yang akan membacakan, yaitu Elsa Adelia. Baik, saya akan mulai share screen-nya ya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat belum? Belum. Belum. Sudah. Sudah. Baik, silakan Elsa. Kita mulai ya. Baik, materi yang pertama akan saya presentasikan yaitu tentang paragraf. Apa sih itu paragraf? Jadi paragraf adalah bentuk tuturan yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Menurut KBPI, paragraf adalah paragraf dari sebuah esai. Lanjut. Struktur paragraf. Struktur paragraf itu terdiri menjadi 3, yaitu posisi paragraf, batas paragraf, serta kegunaan paragraf. Posisi paragraf. Posisi paragraf biasanya terdiri dari bab-bab dan ide-ide yang cocok dengan esai yang terdiri dari beberapa sebagian. Serta batas paragraf. Batas paragraf biasanya antara lain diartikan sebagai gagasan utama penulisan yang dimulai dengan baris baru. Lalu kegunaan paragraf. Kegunaan paragraf sendiri itu memiliki beberapa kegunaan, yaitu sebagai penggalan ide pokok atau ide seluruh paragraf. Yang kedua, sarana memudahkan pembaca untuk memahami pikiran penulis. Yang ketiga, tanda bahwa pemikiran baru sedang dimulai. Yang keempat, alat bagi pencipta atau pengembangan pola pikir sistem. Lanjut, unsur-unsur paragraf. Unsur-unsur paragraf adalah beberapa unsur penyusun paragraf untuk menyesuaikan paragraf secara logis dan statistik. Terdiri menjadi 4 unsur, yaitu transisi, kalimat topik, fase pengembangan, dan kalimat penegas. Sedangkan struktur paragraf yaitu terdiri menjadi kalimat transisi, kalimat topik, dan penggabungan, dan kalimat positif. Yang kedua terdiri dari peralihan berupa kata, kalimat pokok, dan kalimat pengembangan, serta kalimat alternatif. Lanjut. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan selanjutnya, atau Elsa Adelia akan melanjutkan? Rekan selanjutnya. Baik. Terima kasih. Baik, Putri Etika akan melanjutkan untuk materi syarat paragraf ya. Saya akan melanjutkan materi tentang syarat pembentukan paragraf. Jadi syarat pembentukan paragraf ini terbagi menjadi 3, yaitu ada kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Jadi kesatuan adalah bahwa semua frasa yang membentuk paragraf bersama-sama mengungkapkan masalah atau nama tertentu.
Terus ada kepanduan. Jadi kepanduan adalah kekompakan hubungan antara suatu kalimat dan kalimat yang lain yang membentuk suatu paragraf. Sedangkan kelengkapan adalah suatu paragraf yang berisi kalimat-kalimat penjelasan yang cukup untuk menunjang kalimat topik. Lanjut. Terus ada juga macam-macam paragraf. Ada eksposisi, argumentasi, deskripsi. Eksposisi adalah berisi uraian atau penjelasan tentang suatu topik dengan tujuan berinformasi. Sedangkan argumentasi bertujuan memberikan kebenaran suatu pendapat atau suatu kesimpulan dengan data atau fakta, konsep sebagai alasan atau buktinya. Terus ada deskripsi, berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, merasa, atau mendengar hal yang terjadi. Lanjut. Terus ada macam-macam paragraf. Ada persuasi, yaitu karangan ini bertujuan mempengaruhi emosi pembaca agar membuat sesuatu. Terus ada narasi. Jadi karangan ini berisi rangkaian peristiwa yang susul-menyusul sehingga membentuk alur cerita. Karangan jenis ini sebagai besar berimajinasi. Baik, mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Abil atau Falah Nur Ababil ya. Terima kasih. Silakan. Oke, selanjutnya yaitu macam-macam paragraf berdasarkan tujuannya. Yaitu ada 3, yaitu paragraf pembuka, paragraf penghubung, paragraf penutup. Paragraf pembuka merupakan ringkas, menarik, dan bertugas menyiapkan pikiran membaca kepada masalah yang akan diuraikan. Paragraf penghubung merupakan berisi inti masalah yang hendak disampaikan kepada pembaca. Paragraf penutup biasanya berisi simpulan atau penegasan kembali mengenai hal-hal yang dianggap penting. Next. Bisa dilanjut, Saudara Abil? Next. Iya, next. Sudah, ini sudah beda materi. Silakan dilanjut. Apakah PPT-nya Macam-macam paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Ada paragraf deduktif, paragraf induktif, dan juga paragraf campuran. Paragraf deduktif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal paragraf dan dimulai dengan pernyataan umum yang disusun dengan uraian atau penjelasan khusus. Paragraf induktif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di akhir paragraf dan diawali dengan uraian atau penjelasan bersifat khusus dan diakhiri dengan pernyataan umum. Selanjutnya paragraf campuran, yaitu ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal dan akhir paragraf. Kalimat utama yang terletak di akhir merupakan kalimat yang bersifat penegasan kembali. Next. Baik, mungkin selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri karena ini adalah materi. Terima kasih oleh Nur Ababil. Baik, yang terakhir ada macam-macam paragraf berdasarkan isi. Jadi macam-macam paragraf berdasarkan isi ini dibagi menjadi 3, yaitu paragraf deskripsi, paragraf proses, dan paragraf efektif. Mohon maaf ada kesalahan penulisan di bagian sini karena kurang teliti saya. Baik, paragraf deskripsi itu ditandai dengan kalimat utama yang tidak tercantum secara nyata dan tema paragraf tersirat dalam keseluruhan paragraf. Yang kedua ada paragraf proses. Paragraf proses ini ditandai dengan tidak terdapatnya kalimat utama dan pikiran utamanya tersirat dalam kalimat-kalimat penjelas yang memaparkan urutan suatu kejadian atau proses, meliputi waktu, ruang, klimaks, dan anti klimaks.
Dan yang terakhir ada paragraf efektif. Paragraf efektif adalah paragraf yang memenuhi ciri paragraf yang baik. Dan yang terakhir ada unsur-unsur paragraf. Unsur-unsur paragraf. Topik merupakan hal terpenting dalam pembuatan suatu alinea atau paragraf. Kalimat utama atau pikiran utama merupakan dasar dari pengembangan suatu paragraf karena kalimat utama merupakan kalimat yang mengandung pikiran utama. Keberadaan kalimat utama itu bisa di awal paragraf, di akhir paragraf, maupun di awal dan di akhir paragraf. Baik, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan tentang materi paragraf pada kesempatan kali ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan mohon untuk tidak ditiru, dan kami menerima saran dan kritik dari Ibu Siska untuk pelajaran yang akan datang agar kami bisa memperbaikinya lagi. Dan untuk kelebihannya silakan diambil. Baik, terima kasih. Ada yang ingin disampaikan untuk Saudara Elsa, Saudara Vale, serta Putri Atika? Cukup. Cukup ya? Cukup. Baik, saya tutup ya teman-teman. Baik, terima kasih. Saya tutup lagi. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Arnum. Terima kasih teman-teman.